Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Zahra dalam pembelajaran matematika. Video kali ini merupakan pembahasan terakhir mengenai bentuk aljabar, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Sebelum ke pembahasan, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menonton video ini. Yang pertama, pelajari video sebelum pembelajaran tatap muka di kelas. Yang kedua, rangkum isi dalam video ini sebagai bukti kamu telah mempelajarinya. Yang ketiga, catat hal-hal yang tidak kamu pahami dalam video ini yang nantinya dapat kamu tanyakan ketika pembelajaran di kelas. Adapun setelah pembelajaran ini, kalian akan diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Terdapat beberapa langkah yang harus kalian perhatikan untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua yaitu menyusun model. Pada tahapan ini kalian dapat menyatakan sesuatu yang belum diketahui dengan variabel, kemudian nyatakan relasi antara bilangan-bilangan dan variabelnya dalam bentuk aljabar sehingga diperoleh model matematikanya. Jika model matematikanya telah terbentuk, maka hal selanjutnya yaitu kita selesaikan model tersebut. Langkah yang keempat yaitu menyatakan jawaban sesuai yang ditanyakan pada masalah. Dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali kebenaran jawaban. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke contoh soal yang pertama. Jumlah dua bilangan berturut-turut adalah 423. Berapakah nilai dua bilangan tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu identifikasi masalahnya. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Dari soal dapat diketahui terdapat dua bilangan yang berurutan. Kemudian jumlah dua bilangan tersebut adalah 423. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai dua bilangan tersebut. Setelah menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, kita dapat menyusun model matematikanya, yaitu kita misalkan terlebih dahulu apa yang belum diketahui dengan variabel. Misal di sini kan terdapat dua bilangan, maka ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama kita misalkan dengan variabel A. Karena kedua bilangan merupakan bilangan yang berurutan, maka coba kita bayangkan terlebih dahulu bagaimana bilangan yang berurutan. Misalnya 1, 2, 3, dan 4. Dari angka 1 ke angka 2 diperoleh dengan cara menambahkan angka 1. Begitupun dari 2 ke 3 dan dari 3 ke 4. Sehingga kita dapat memisalkan bilangan kedua dengan A plus 1. Kemudian kita susun modelnya dari apa yang kita ketahui, yaitu jumlah dua bilangan tersebut adalah 423. Maka bilangan pertama A kita tuliskan A plus, kemudian kita tambahkan dengan bilangan kedua yaitu A plus 1. Jumlah dari dua bilangan tersebut adalah 423, maka dapat kita tuliskan sama dengan 423. Setelah modelnya tersusun, maka kita dapat sederhanakan model tersebut dengan cara yang pertama yaitu kita hilangkan terlebih dahulu tanda kurungnya, menjadi A ditambah A ditambah 1 sama dengan 423. Kemudian A ditambah A bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2A plus 1 sama dengan 423. Dari model matematika ini, kita akan selesaikan dengan cara mencari tahu berapa nilai A-nya.
Untuk mencari nilai A, kita harus membuat ruas sebelah kiri berisikan suku yang memiliki variabel dan ruas sebelah kanan suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta, yaitu dengan cara memindahkan suku-sukunya. Di sini pada ruas sebelah kiri kita tuliskan 2A, kemudian pada ruas kanan kita tuliskan 423, sedangkan plus 1 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 1. Jadi yang harus kalian ingat, jika suatu suku dipindah ruaskan, maka tandanya akan berubah. Misalkan yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian kita sederhanakan 423 dikurang 1 atau sama dengan 422. Sampai sini, apakah nilai A-nya sudah diketahui? Nah, di sini nilai A-nya masih berkoefisien 2, sehingga kita harus mengubahnya menjadi 1 dengan cara membaginya dengan bilangan tersebut. Jadi misalkan kalau koefisiennya 4, maka akan dibagi dengan angka 4. Jika koefisiennya 5, ya harus dibagi dengan angka 5. Nah, karena di sini koefisiennya 2, maka 2A dibagi dengan 2. Jika ruas sebelah kiri kita bagi dengan 2, maka sebelah kanan pun harus kita bagi dengan 2. Jadi 422 dibagi 2. Sehingga hasilnya diperoleh A sama dengan 211. Jika nilai variabel yang kita cari sudah diketahui, maka langkah selanjutnya kita dapat menjawab masalah yang ditanyakan pada soal. Di awal tadi kita telah memisalkan bilangan pertama adalah A. Karena A sama dengan 211, maka kita ketahui bahwasanya bilangan pertama sama dengan 211. Sedangkan bilangan yang kedua kita misalkan dengan A plus 1. Nah, A di sini kita ganti dengan nilai yang kita peroleh tadi, yaitu 211. Hasilnya jadi 211 ditambah 1 sama dengan 212. Jika keduanya sudah diketahui, maka budayakan untuk memberi kesimpulan dari jawaban kita. Jadi, nilai dua bilangan tersebut adalah 200 dan 212. Terakhir, untuk memeriksa atau meyakinkan kebenaran jawaban kita dapat melakukan pembuktian. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan nilai A yang diperoleh, yaitu A sama dengan 211 ke dalam 2A plus 1 sama dengan 423, yaitu 2 dikali 211 ditambah 1, hasilnya 422 ditambah 1. Kemudian kita tambahkan sehingga hasilnya 423. Hasilnya diperoleh ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan bernilai sama, yaitu 423 sama dengan 423. Hal ini menunjukkan bahwasannya perhitungan yang telah kita lakukan terbukti benar. Beralih ke contoh soal yang kedua, umur seorang ibu saat ini sama dengan 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka saat ini adalah 26 tahun. Tentukan jumlah umur mereka 5 tahun mendatang. Langkah penyelesaiannya seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui umur ibu saat ini 3 kali umur anaknya, dan selisih umur mereka saat ini adalah 26 tahun. Sedangkan yang ditanyakan yaitu jumlah umur mereka 5 tahun mendatang. Dari permasalahan tersebut, umur anak dan umur ibu belum diketahui, sehingga kita dapat memisalkannya dengan sebuah variabel. Misal, umur anak saat ini adalah X. Karena umur ibu 3 kali dari umur anaknya, maka kita misalkan umur ibu saat ini adalah 3X. Setelah itu, kita susun model matematikanya dengan keterangan yang ada. Jika keterangan pada soal yang pertama yaitu tentang jumlah, maka pada soal yang kedua ini tentang selisih. Oleh karenanya kita dapat susun model matematikanya, yaitu umur ibu dikurangi dengan umur anak. Umur ibu saat ini adalah 3X, maka kita tuliskan 3X dikurangi dengan umur anak saat ini yaitu X, kemudian
Selisih keduanya yaitu 26 tahun, sehingga dapat kita tuliskan sama dengan 26. Langkah selanjutnya kita dapat menyederhanakan dan menyelesaikan model matematika yang terbentuk. Pertama-tama kita dapat hilangkan tanda kurungnya menjadi 3x min x sama dengan 26. Kemudian, karena 3x dan x merupakan suku yang sejenis, maka kita dapat mengurangkannya menjadi 2x sama dengan 26. Untuk memperoleh nilai x, kita bagi kedua ruas dengan bilangan 2, yaitu 2x dibagi 2 sama dengan 26 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 13. Setelah memperoleh nilai x-nya, kita balikkan ke pemisalan yang telah kita buat di awal, yaitu umur anak saat ini adalah x. Jika x-nya sama dengan 13, maka diketahui umur anak saat ini sama dengan 13 tahun. Kemudian, karena umur ibu saat ini adalah 3x, maka kita substitusikan nilai x-nya menjadi 3 dikali 13, sama dengan 39 tahun. Jika umur keduanya telah diketahui, apakah masalahnya telah terjawab? Banyak dari siswa yang tidak memperhatikan apa masalah yang ditanyakan, sehingga pada tahap ini mereka telah menganggap jawabannya telah selesai. Masalah yang ditanyakan pada soal yaitu jumlah umur mereka 5 tahun mendatang. Oleh karenanya kita harus mencari tahu umur keduanya 5 tahun mendatang terlebih dahulu. 5 tahun mendatang umur keduanya akan bertambah 5, sehingga umur anak 5 tahun mendatang sama dengan 13 ditambah 5 sama dengan 18, dan umur ibu 5 tahun mendatang sama dengan 39 ditambah 5 sama dengan 44. Setelahnya kita dapat menyimpulkan jawaban dari masalah yang ditanyakan. Jadi jumlah umur mereka 5 tahun mendatang adalah 18 ditambah 44 sama dengan 62 tahun. Untuk memeriksa jawaban kita lakukan pembuktian pada model matematika 3x min x sama dengan 26. Seperti biasa, kita substitusikan nilai x sama dengan 13 ke dalam variabel x. Hasil substitusinya yaitu 3 dikali 13 dikurangi 13 atau sama dengan 39 dikurangi 13. Hasil akhir yang diperoleh yaitu 26 sama dengan 26 terbukti benar. Dengan begitu, pembahasan mengenai materi bentuk aljabar telah selesai. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dan jika terdapat pembahasan yang belum kalian pahami, coba tanyakan pada ibu pada saat di kelas ya. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.